Ya pemirsa, penemuan mayat terbungkus plastik mengapung di genangan air membuat geger warga Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau. Polisi pun kemudian bergerak cepat untuk menangkap pelaku kurang dari 3 kali 24 jam. Pelaku yang berjumlah 5 orang kemudian telah ditangkap jajaran Satreskrim Polres Pelalawan dan 3 di antara pelaku ternyata masih di bawah umur. Di hadapan petugas, pelaku kemudian mengaku sakit hati dengan korban dan para pelaku merencanakan pembunuhan terhadap korban secara sadis. Dan dari catatan petugas, para pelaku merupakan sindikat pencurian sepeda motor. Ya, untuk mengetahui informasi dan kronologis dari peristiwa ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan AKBP Guntur Muhammad Thorik, Kapolres Pelalawan Riau. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mas Bayu. Assalamualaikum. Mbak Aya, bagaimana? Waalaikumsalam. Ya. Oke, Pak Kapolres, sebenarnya kronologis dari peristiwa ini secara detail bagaimana? Bagaimana, Mas? Bagaimana kronologis secara detail dari peristiwa ini? Baik, jadi kronologis awal peristiwa ini. Ya, Pak Kapolres. Ya, gimana? Ya, tadi mohon maaf audionya sedikit hilang Pak, boleh kemudian diulang kembali silahkan Pak Kapolres. Baik, terima kasih. Jadi pertama kali kronologisnya kita menemukan adanya sebuah benda. Diangkat ternyata sebuah mayat. Kita belum bisa membuka karena mayat tersebut dibungkus plastik cukup tebal. Bagian muka dan bagian badan itu ditutup dengan plastik sebanyak 6 lembar. Dan karung beras serta baru dibungkus dengan korden. Kita belum tahu jenis kelaminnya sampai kita melakukan visum dan otopsi, diketahui bahwa seorang jenazah itu Mr. X ini adalah laki-laki dengan tato di tangan kirinya dengan tulisan Indra. Hasil penyidikan kita tidak bisa menemukan identifikasi terkait dengan inafis ataupun face recognize. Karena yang bersangkutan masih anak di bawah umur, jadi belum terdaftar dalam Dukcapil ataupun KTP. Dari kejadian itu kita melakukan penyelidikan, kita melakukan runutan cerita awal dari mulai dia ke rumah, sampai akhirnya kita temukan pelaku-pelaku sebanyak 5 orang. Pelaku ini kebanyakan anak di bawah umur, dari 5 ini, satu otak pembunuhan. Ya. Adalah kara-kara. Jualan daripada sepeda, dari maling besi sepedanya ini, kemudian sama mereka dibagi-bagi untuk pembelian narkoba jenis sabu. Dari sabu ini rupanya ada hasil lebih, ternyata tidak dibagikan. Ya, korban ini sempat melawan kepada salah satu tersangka yang berumur 36 tahun, inisial YB. Dan beberapa temannya karena pembagian uang tidak adil dan pembelian narkoba jenis sabu ini tidak merata untuk penggunaannya. Sehingga sekitar tanggal 30 jam tengah malam itu korban dilakukan pembunuhan, dibunuh oleh rekannya sendiri dan pelaku utama dengan luka bacokan di leher dan satu pukulan di kepala tepat di atas ubun-ubun menggunakan martil. Pada saat korban jatuh dan meninggal, para pelaku tidak terlalu panik karena mungkin di bawah pengaruh narkoba. Mereka mensiasati bagaimana caranya darah ini tidak mengalir deras. Mereka menghalangnya dengan plastik. Walaupun sebelah lengan kirinya bagian otot itu terlihat sedikit putus ya. Nah, begitu dilakukan pembungkusan plastik pada plastik pertama, ternyata darah masih keluar. Sehingga mereka membungkus dengan 5 bungkus plastik dan darahnya tersumbat. Lalu dibungkus lagi dengan karung goni dan mayatnya diikat. Dilakukan pengikatan kepada mayat. Setelah mayatnya diikat, itu baru terlihat bahwa dia tidak bergerak. Dibungkus lagi dengan korden dan kordennya diikat. Sekitar kurang lebih jam 03.00, tepatnya sudah mulai 1 November dari tanggal 31 Oktober, mereka dibawa ke salah satu jalan, tepatnya di jalan ada namanya Gang Senyum, di mana Gang Senyum ini memang daerah yang cukup sepi di daerah kering. Baik. Pak
Kapolres, itu mereka izin. pun. Ya, gimana? Ya, izin Pak. Artinya mereka antara pelaku dan juga kemudian korban ini saling mengenal ya Pak ya. Ini kemudian masuk dalam pembunuhan 338 atau ada perencanaan juga pihak kepolisian melihat? Baik, jadi pelaku ini saling mengenal. Dari hasil pemeriksaan kalau unsur 338 pasti terpenuhi. Untuk 340-nya kami masih mendalami karena 3 orang ini, yang anak-anak ini masih kita lakukan pemeriksaan intensif. Karena kalau dari salah satu tersangka memang menyatakan bahwa mereka merencanakan dari awal dijemput sampai dengan dilakukan pembunuhan sehingga dia melicinkan parangnya untuk jadi lebih tajam itu sudah direncanakan. Oke. Pak Kapolres, ini yang saya agak miris, ironis begitu ya. Ada beberapa kan pelakunya ini di bawah umur. 3 diantaranya. Ya, ada beberapa yang di bawah umur dan profesi mereka begitu sebelumnya adalah mereka sebagai komplotan pencuri, kemudian menjual barang curian dan juga akhirnya membeli untuk narkoba. Sudah berapa lama Pak mereka beroperasi dengan modus-modus seperti itu? Jadi Mas Bayu, ini mereka udah lebih dari 3 tahunan, di mana salah satu pelaku utamanya yang inisial YB ini adalah residivis juga, curanmor. Jadi ini sudah lebih kurang 3 tahun. Jadi memang ada modus-modus operandi seperti ini yang mereka gunakan bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk penggunaan narkoba, baik. Oke, nah untuk si anak yang di bawah umur, apakah memang sengaja direkrut oleh si pelaku utama ini atau bagaimana? Anak di bawah umur ini memang sudah putus sekolah dan mungkin kurang perhatian dari orang tua, sehingga mereka mencari uang sendiri dengan cara ya melakukan pencurian, bersih-bersih bekas. Kadang misalnya ada panci di luar, mereka curi. Baik. Ya. Pak Guntur, yang menarik adalah tadi disampaikan mereka memang sebuah komplotan yang biasa kemudian melakukan aksi pencurian, kemudian juga sebagai pengguna narkoba juga melakukan pembunuhan berencana 340. Kemudian pasal yang akan disangkakan kepada 5 pelaku, termasuk juga 3 diantaranya di bawah umur ini apa? Oke, pasal yang kita gunakan adalah 338 KUHP-nya itu sudah masuk untuk serta 340-nya. 338 dan 340-nya ya, jadikan satu. Oke, baik. Baik Pak Guntur, terima kasih atas waktu dan informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Terima kasih atas waktu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bayu Ayah.